Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki pencerahan firman tentang pengusaha dan penyembah, mari kita sehati dan sepakat masuk dalam doa. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mohonkan kehadiran-Mu dan tuntunan Roh Kudus-Mu dalam ibadah KKR RDS 710 ini. Buatlah mukjizat, keajaiban, terobosan ekonomi, pemulihan keluarga, dan kesembuhan terjadi dalam kami anak-anak-Mu. Demi otoritas Bapa Sorgawi, saya buka pintu gerbang wilayah timur, khususnya di kota Surabaya ini, dalam nama Tuhan Yesus. Dengan sehati sepakat kita katakan sama-sama, amin. Permuliakan nama-Mu, bermazmur mengagungkan nama-Mu, sebab kami tahu Engkau hadir di sini. Kami rasakan hadirat-Mu, kami bisa rasakan kuasa dan tenaga Roh-Mu ada begitu luar biasa di tengah-tengah kami. Adakan mukjizat-Mu malam hari ini Tuhan, menembus batas, bahkan lewat gelombang online, medsos, YouTube, Father's Miracle juga. Umat-Mu di beragam kota, pulau, dan bangsa merasakan jamahan yang sama. Dan terutama kami di tempat ini Tuhan, hadir dan penuhi kami, pulihkan keadaan kami, transformasi manusia dalam kami Tuhan. Jadikan kami ciptaan yang baru lagi, agar kasih mula-mula Yesus itu terus bersemi di dalam hidup kami. Transformasikan Tuhan, sebab kami tahu Engkau telah berfirman, manusia lama tidak ada manfaatnya dalam kehidupan kekristenan ini. Ganti kulit berkali-kali, jikalau manusia dalamnya ular, akan terus jadi sandungan dan akan terus tersandung dan akan saling menyakiti. Tetapi kami ini adalah manusia-manusia Kristus yang sejati, dilahirkan dari darah Yesus yang mahal untuk hidup berkemuliaan, memberkati nama Tuhan. Kami duduk diam, berkati kami, ajari kami Tuhan. Roh hikmat, roh pengertian dan pengenalan yang benar akan Kau curahkan di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya minta izin sepatu saya lepas, karena saya ingat pertama kali ketika Tuhan berkata, adakanlah ibadah KKR di kota Pahlawan ini. Dan ketika Dia memilih tempat ini, saya melihat suatu penampakan di altar ini yang maha kudus, dalam rupa seperti yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel. Rambutnya putih panjang, mukanya bercahaya, dan Dia berkata kepada saya, tanggalkan kasutmu. Saya berpikir saya bisa berjalan dari ujung sudut sana menuju ke altar di sini, tetapi baru mendekati tangga saya jatuh tersungkur. Dan malam ini saya rasa Dia ada di tengah-tengah kita. Bapak Ibu, yakinkan dirimu malam hari ini, sesuatu yang ilahi, kuasa supranatural Tuhan akan memenuhi hidupmu. Amin. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu belajar tentang sesuatu, apa yang Tuhan pesankan tentang pengusaha, apa yang Tuhan pesankan tentang penyembah. Kita mau belajar sama-sama. Mari kita buka melalui Kejadian pasal yang keempat. Kitab Kejadian pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu,
Aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu." Sama-sama. "Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya baca ayat ini mungkin sudah ratusan kali di dalam perenungan firman. Bahkan mungkin selama usia kekristenan saya sering dengar khotbah tentang Kain dan Habel ini banyak sekali dikupas, banyak sekali dikhotbahkan, diceramakan di dalam kehidupan kekristenan kita. Tapi malam hari ini, selama beberapa waktu ini, Tuhan datang pada saya dan terus membisiki tentang Kain dan Habel, dan dia mencerahkan saya sampai saat saya mau berdiri di altar Tuhan ini. Kita mau belajar tentang rahasia pengusaha. Apa itu pengusaha? Kain dan Habel ini pengusaha pada zamannya. Dua orang yang berbisnis. Kain itu petani, Habel itu peternak. Ini pengusaha di muka bumi pada zamannya, dan tidak ada saingannya. Luar biasa bukan Bapak Ibu? Katakan kiri kananmu, pengusaha dalam Tuhan tidak ada saingannya. Amin. Tetapi ketika Tuhan menguraikan kepada saya pemahamannya, Tuhan berkata gini, Kain itu petani, nak. Saya bilang iya Tuhan, petani. Petani itu berurusan langsung dengan tanah, ya. Jadi petani itu menggarap tanah, dia membajak, dia melembutkan tanah, kemudian dia menanami benih di tanah. Itu petani. Saya diajari Tuhan kayak anak kecil, kayak masih SD. Saya bilang iya Tuhan, saya pernah lihat petani. Lalu Tuhan berkata lagi, Habel itu peternak, nak. Dia tidak pernah ngolah tanah, dia nggak pernah membajak, dia cuma ngangoni kambing dombanya, mbak, dicari di rumput yang menghijau, dia tunggu, selepas jamnya, selepas waktunya, dia tarik balik semua kambing dombanya masuk kandangnya. Dua-duanya pengusaha. Amin Bapak Ibu. Ini menarik sekali. Dan ketika Tuhan berkata, pahamkah engkau nak, mengapa yang satu aku indahkan, yang lain kok aku tidak indahkan, padahal dua-duanya adalah sama-sama pebisnis di dalam Tuhan. Hari ini di rumah Tuhan, hampir semua kita adalah pebisnis. Semua orang yang hidup di muka bumi ini disebut pebisnis. Orang yang bekerja, orang yang menghasilkan nafkah, orang yang hidup di muka bumi ini pasti mengalami yang namanya bekerja berkeringat. Amin. Presiden Republik Indonesia berkata, bekerja, bekerja, bekerja. Amin. Yesus Juru Selamat dunia berkata, selama hari masih terang, masih siang, aku bekerja. Karena ada waktunya, tidak ada lagi kesempatan bekerja. Jadi kita semua ini sama-sama pebisnis. Katakan kiri kananmu, aku baru sadar kamu pebisnis. Amin. Ini pengertian Tuhan tentang pebisnis Bapak Ibu. Saya mau ajak Bapak Ibu melihat rahasia pebisnis di hadapan Tuhan dalam pemahaman roh. Mengapakah anak-anak Tuhan yang rajin ke gereja, para pebisnis yang rajin di rumah Tuhan, semua orang-orang rajin juga mendukung pekerjaan Tuhan, kok tiba-tiba seakan-akan Bapa pencipta semesta alam saat itu
Kok pilih kasih? Ini menarik sekali. Jadi kalau kita bisa melihat suatu keadaan, kalau kitab suci dibaca, ada penafsiran berkata, ya, Kain ngasihnya separuh, sedangkan Habel ngasihnya yang bagus-bagus. Apakah kita sudah hidup di zaman itu? Belum. Itu penafsiran aja. Amin. Lalu ada yang berkata, wah, Kain itu ngasihnya dipilih-pilih, uang receh, hasil tani yang digigit ulat yang bolong-bolong, dia pilih separuh, dia kasih sembahan kepada Tuhan. Sedangkan Habel nyari yang gemuk-gemuk, lemu-lemu, yang bagus-bagus kambing dombanya dikasih ke Tuhan. Ada yang nafsirin gitu. Apakah yang nafsirin hidup pada zaman itu? Tidak. Itu penafsiran aja. Jadi Bapak Ibu tidak usah tersinggung. Tuhan tidak lihat uangmu. Amin. Besar kecil uangmu urusan engkau sama Tuhan. Mau bayar persepuluhan nggak bayar persepuluhan, itu bukan urusannya sama Tuhan. Urusannya sama pendoktrinan hidup kita. Apa yang kita tangkap, apa yang kita terima, apa yang kita cerna secara rohani, itu urusan kita. Tidak ada urusannya sama Tuhan, karena hukum Tuhan sudah tertulis, tidak bisa ditambahkan ataupun dikurangi. Mau bayar persepuluhan, monggo. Nggak mau bayar, pilihanmu. Pak Johan, saya nggak pusingkan urusan begitu, karena saya nggak mau ribut urusan duit. Karena akar segala kejahatan adalah ribut urusan duit. Duit itu nggak ada habisnya diributin sama anak-anak Tuhan. Makanya Yesus mengajarkan kepada kita, berilah secara tersembunyi. Amin. Bapak Ibu mau praktek sebelum nanti kita berdoa. Boleh saya minta tolong teman-teman keluarga LDS. Ini tidak ada skala doktrin. Ini tidak ada, Bapak Ibu, Tuhan berkata berilah, maka kamu akan diberi. Gak ada, ya. Saya mau ajak Bapak Ibu melihat suatu keadaan yang murni, tulus, dan benar-benar datang dari diri kita. Boleh saya minta Bu Angel, Bu Juliani, saya boleh minta satu kotak persembahan? Apakah sudah ada? Oh, sudah disiapkan. Sebelum kita masuk lebih dalam belajar Bapak Ibu, karena saya adalah hamba Tuhan yang banyak sekali mengerti dan mengalami dan mengerti. Saya mau ajak Bapak Ibu mengalami transformasi pengertian. Amin. Dan iman yang Bapak Ibu malam ini pelajari, saya bertanggung jawab 100% sampai surga. Saya bertanggung jawabkan malam ini juga. Amin. Mari kita bangkit berdiri lebih dulu. Jangan pegang saku seperti Kain ngambil yang jelek, atau gaya Habel ngambil yang paling tebal, tidak usah. Ya, kita praktek malam hari ini jadi seseorang yang ditransformasi, pebisnis Tuhan yang murni. Tidak penting depositomu berapa, tidak penting utangmu berapa. Malam hari ini sebelum Tuhan memberi kita pemahaman yang mendalam akan pebisnis dan penyembah, saya ingin mengajak Bapak Ibu, bolehkah Bu Angel sama Bu Juliani pegang kotak ini, berdiri berdua pegang kotak ini. Ini pelayanan paling berat. Kenapa? Kalau iseng usil bisa kelihatan Bapak Ibu ngasih berapa. Tapi saya jamin pelayan-pelayan Tuhan ini adalah orang-orang yang terbukti buah pelayanan saya. Ini adalah wanita yang mati hidup lagi dan diberi anugerah jadi istri saya. Dulu tasnya adalah Hermes, Louis Vuitton, sekarang Hermes. Ya. Bu Juliani ini adalah orang yang sampai titik paling rendah dalam hidupnya. Dia berkata apapun habis. Tetapi kemana-mana saya khotbah di Surabaya, dia selalu berlari duduk di situ mendengar. Dan setiap khotbah online saya, dia dengar setiap kata, setiap perintah Tuhan. Dia praktekkan. Meskipun jarak kami jauh, dia mengalami transformasi. Tadi dia duduk makan di samping saya, dia berkata, Pak, suamiku, bojoku, beda Pak.
Saya jamin dia tidak pentingkan uang Bapak Ibu, karena dia juga sedang masuk di dunia kelimpahan. Ini buah hidup pelayanan saya. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu, apapun yang Tuhan gerakkan di hatimu, kalau nggak kasih, nggak usah kasih. Karena ini adalah bentuk sebelum kita belajar apa yang kita mau datang di hadapan Tuhan hari ini. Amin. Kita bergiliran nanti dari sebelah kiri itu banyak anak-anak muda. Biar yang muda dulu, di belakang juga ada anak sangat muda. Ya. Bergerak dari barisan sana, barisan kedua, barisan tiga, barisan empat. Masukkan, kalau Bapak Ibu takut dilihat sama Bu Angel sama Bu Juliani, masukkan sampai ke dalam. Ya, tidak usah khawatir, saya jamin ini sampai sorga. Saya pertanggungjawabkan. Amin. Dan bersamaan ini saya minta putri saya Rehuel. Kemarin ketika kami berdiri ke sebuah tempat yang tinggi sekali di sebuah gereja Tuhan di area dekat Surabaya, tiba-tiba Tuhan berbisik di telinganya tentang satu pujian. Rehuel bisa bantu Papa. Rehuel akan naikkan satu pujian, Bapak Ibu bergerak. Jangan pakai cara lama. Dan saya nggak butuhkan uang Bapak Ibu yang banyak. Sekali lagi, saya tidak butuh Bapak Ibu uang yang banyak. Saya cuma butuh apa yang engkau mau malam ini sama Tuhan. Saya nggak butuh uangmu, nggak butuh cekmu. Pak Johan nggak akan ambil, tidak akan sentuh satu sen pun uang ini. Saya jamin pasti sampai surga. Ya, ini saya jamin. Saat Rehuel bernyanyi, Bapak Ibu mulai bergerak dari sebelah kiri. Jangan bergerak dulu, Bu Angel sama Cik Juliari. Sama-sama kita bagi berdiri. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan,
Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan boleh naik ke atas, bawa berdiri. Sembah Hosana, dipegang. Bagi Rajaku yang di tahta, aku muliakan dan kuagungkan. Kau layak disembah. Bapak Ibu boleh duduk di dalam hadirat Tuhan. Sebagaimana saya berjanji, baterainya suruh ganti. Ini sampai ke sorga. Kemarin saya menginjak suatu area, ketika alam roh terbuka, saya melihat ilalang yang mengering, suatu tempat yang tandus. Dan pagi-pagi benar, saya mendengar suara jeritan, "Bisakah aku pinjam uang LDS?" Dan ketika saya sampai ke rumah Tuhan di lantai 2, Rewel dapatkan lagu pujian ini. Lagu pujian ini pernah dibawa Pastor Niko Nyotolo Harjo, memberkati rumah Tuhan dan umat Tuhan. Ada banyak orang berkata, sombong, kok minta diuji Tuhan. Mungkin malam ini juga akan banyak orang akan menghakimi di live. Wah, belum khotbah 10 menit udah minta persembahan. Yesus berkata, jangan kamu menghakimi. Menurut ukuran kamu hakimi, kamu akan dihakimi. Dan jangan menghakimi apa yang nampak. Saya bertanya sama worship leader kemarin, apa yang kamu dapat dari Tuhan? Pastor Johan, aku mau flight terbang tinggi sekali. Aku ingin lintas kota, pulau, dan bangsa-bangsa. Saya mendengar juga beberapa waktu sebelumnya dan sesudahnya, terkadang hidup hamba-hamba Tuhan, sebutir beras pun mereka harus sujud di bawah kaki Tuhan dalam ketulusan pengabdian salib untuk bisa makan. Mereka bisa bertahan kelaparan, tapi mereka punya anak-anak yang perlu makan. Terkadang kita orang Kristen lebih banyak menghakimi daripada berbuat kebaikan. Firman Tuhan berkata, mengapa engkau tidak berseri ketika kamu buat sesuatu yang baik? Saya duduk tadi saya melihat kehadiran Bapak. Tuhan berkata, seluruh yang engkau terima hari ini, engkau perlu, nak. Iya, saya bilang Tuhan. Saya bawa keluarga dari Bandung, saya bawa anak-anak saya, bahkan saya bawa cucu rohani saya yang lahir dalam mukjizat 10 tahun, 13 jam naik kereta. Saya baru paham, kami butuh uang untuk pelayanan ini. Tapi yang kami butuh, Tuhan lebih butuh. Kenapa? Persembahan ini kita akan berkati ke hambanya, Ibu Lia. Saya serahkan Bu Juliani dan Bu Angel mewakili keluarga besar LDS, memberi seluruh persembahan Tuhan ini. Pakailah bagi kemuliaan dan jadikanlah berkat di dalam pelayanan hidupmu. Mari kita beri sorak-sorai buat Tuhan. Hari ini genap sudah. Jangan ada lagi orang yang berkata hamba Tuhan hanya memperkaya diri. Dr. Johan LDS memiskinkan diri untuk mengembalikan kasih mula-mula pelayanan gereja-gereja Tuhan. Siapa yang berhak menerima, biar dia menerimanya dari Tuhan. Dan barang siapa yang sudah memberi, biar Tuhan yang memberi upahnya dari sorga. Amin. Apa yang mendasari persembahan pebisnis antara Kain dan Habel ini, Bapak Ibu? Tuhan kasih saya satu ayat yang membuat saya tercengang. Saya mau tunjukkan Bapak Ibu. Kejadian 3 ayat 17. Ini kuncinya. Ini mengejutkan sekali. Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan. Apa yang didengarkan? Sama-sama, perkataan istrimu. Sekali lagi katakan, perkataan istrimu.
dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, sama-sama, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Saya baca ini sudah ratusan kali, tapi ketika Tuhan mengajari saya tentang ayat ini, saya terkejut sekali. Maaf tanpa hormat kepada kaum wanita, tidak bermaksud untuk menyakiti ataupun menyudutkan, ini firman. Saya ingin masukkan firman ini pada dimensi kebenaran yang sesungguhnya. Lihat, karena engkau mendengar perkataan istrimu, disambung ke bawah, maka terkutuklah tanah. Apakah Bapak Ibu bisa menyadari malam hari ini Kain dan Habelnya berbeda disingkapkan Tuhan? Apakah Bapak Ibu, terutama kaum wanita, bisa menyadari engkau bisa mengubah kehidupan keluarga dari sisi wanita jadi berkat atau kutuk? Lihat, baca sekali lagi. Bagian kedua adalah memakan dari buah. Yang makan buah itu pertama siapa? Wanita juga, Hawa juga. Dan seisi dunia hari ini jumlah wanita 4-5 kali, mungkin 6 kali lebih banyak dari jumlah pria. Maka Tuhan pesankan kepada saya tentang firman Tuhan ini. Kembalikan kaum wanitaku untuk mengenal aku. Kenapa? Karena ada satu kesenjangan. Adam mendengar suara Tuhan, Adam berinteraksi dengan Tuhan. Hawa tidak pernah berinteraksi secara langsung. Hawa hanya mendengar dari perkataan Adam. Sesuatu yang masih ada penjedahnya, sesuatu yang masih ada celahnya. Maka ketika iblis datang di hidup Hawa, celah itu masuk. Saya mohonkan dengan penuh kasih dalam nasihat anugerah Tuhan, ini sudah waktunya semua kaum wanita menyadari, semua wanita di muka bumi harus berjumpa pribadi dan mendengar akan suara Tuhan. Hal yang pertama Tuhan pesankan adalah kasih. Seorang wanita yang gak punya kasih tidak boleh berdiri di altar Tuhan. Seorang wanita yang tidak punya kasih tidak boleh berdiri di altar Tuhan. Kenapa? Lihat hukum firman Tuhan. Mendengarkan perkataan istrimu, maka kutuk. Wanita hari ini adalah pilar rumah tangga. Wanita-wanita Allah hari ini adalah pilar rumah Tuhan. Harus punya kasih. Tanpa kasih, jangan pernah berdiri di altar Tuhan. Kenapa? Rusak gereja-gereja Tuhan jadi kutuk. Dan ini bukan untuk kaum wanita, kaum pria. Jadilah berkat imam, raja, dan nabi. Kalau engkau mendengar suara Tuhan, harus jelas Tuhanmu dan harus berdiri pada perkataan Tuhanmu. Kenapa? Karena ketika engkau menyimpang dari Tuhan, terkutuklah tanah. Itu baru satu bagian Adam dan Hawa. Jatuh ke bagian kedua, Kain dan Habel. Kembali peranan seorang ibu, peranan seorang bapak. Kenapa Kain disuruh untuk jadi petani, sedangkan sudah dikatakan Tuhan terkutuklah tanah? Mengapa orang tua tidak mengarahkan anak-anaknya? Karena dia sudah merasa, ayat sebelumnya, sudah lahir Kain oleh pertolongan Tuhan. Ada banyak wanita menghibur dirinya. Segala hal kesalahannya dengan sedikit penghiburan dianggap semuanya sudah impas. Stop, nanti dulu. Manusia dalam ini harus ditransformasi, Bapak Ibu. Saya bersyukur saya boleh berdiri di altar ini lagi. Karena altar ini dahulu ada di Tunjungan Plaza, Bapak Ibu. Istri saya yang pertama yang meninggal dunia 11 tahun yang lalu, hari ini sudah diberi penggantinya dari orang yang meninggal dan hidup lagi. 9 tahun saya mendidik istri pertama saya untuk kenal Tuhan, seorang pendeta, seorang penyembah yang luar biasa. Tapi seperti Kain dan juga Habel, isinya hanya kesalehan, 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 tanpa pernah bergaul pribadi dengan Tuhannya.
Butuh 9 tahun istri saya untuk melihat Tuhan, untuk melihat sorga, untuk jadi penyembah yang hidup dalam roh. Dan ini sebanding Bu Angel lebih lama, 10 tahun saya bimbing, habis-habisan. Kalau Bapak Ibu mau tanya rahasia didikan seorang Dr. Johan terhadap seorang calon istri, saya usir dari rumah lebih dari 3 kali. Saya berkata, kalau kamu tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, keluar dari rumah ini. Ketika dia coba ambil sedikit uang untuk mengasihi anaknya, ini anak kami yang kedua, Richie, yang main musik ini. Dia coba ambil sedikit uang kasih. Di telinga saya bisa dengar suara kericingan uang jatuh. Saya berkata, kalau engkau tidak punya hati seorang ibu yang adil karena anak, keluar dari rumah ini. Ini altar kudus, tidak ada kebohongan, Bapak Ibu. Dan Bu Angel tahu persis siapa Pak Johan. Tidak ada satu bagian pun di keluarga kami yang salah saya diamkan, termasuk saya sendiri. Saya terima apapun yang dari Tuhan ketika saya salah. Maka kalau saya pelayanan, saya tidak pernah memberi satu bagian pun celah di altar Tuhan, kalau itu otoritasnya ada pada saya. Maka saya berkata, ini bagian yang Tuhan ajarkan. Celahnya adalah pada mentornya. Ini jawaban Tuhan yang pertama. Adam dan Hawa dimentor Tuhan secara langsung, tetapi Hawa tidak langsung ke Tuhan. Akibatnya adalah setan masuk di celah keluarga. Bila hari ini Bapak Ibu datang ke rumah Tuhan, engkau masih tidak punya keseimbangan suami istri, celah Adam Hawa masih ada di keluargamu. Dan seorang istri yang sayang sama suaminya, kalau tidak pernah memberi kelemah lembutan dan pengertian, engkau adalah Hawa akhir zaman. Dan seorang suami yang tidak berfungsi mendengar suara Tuhan dan membiarkan terus istrinya berbuat salah dan kompromi, engkau lebih buruk dari Adam. Ini Tuhan pesankan Bapak Ibu. Karena itulah sesudah 10 tahun saya bimbing, yang sekarang jadi istri saya dan putri saya bulan April akan jadi seorang sarjana hukum. Dari rumah Johan sendiri harus keluar mata air untuk bawa contoh keteladanan ini Bapak Ibu, supaya mimbar dan altar ini tidak ada kepalsuannya. Soal uang, soal kejujuran hidup, soal kekudusan, tidak ada kepalsuan dari perkataan. Harus benar-benar yang dikenal Tuhan. Amin. Ini bagian pertama. Tuhan berkata, milikilah mentor yang jadi teladan, yang bobot bibit bebet yang engkau kenal secara tepat. Anak ini akan jadi kesaksian di dalam hidup. Kalau Bapak Ibu suatu hari ada kesempatan bisa ngobrol betapa Tuhan angkat hidupnya, Tuhan berkati dia. Dia pernah berkata, enggak guna ya Mak, dulu kita punya banyak uang, kita enggak punya Tuhan. Hari ini kita punya Tuhan, itu lebih dari segalanya. Anak-anak saya tidak dilahirkan dari rahim yang sama, tapi persaudaraannya melebihi saudara kandung Bapak Ibu. Jadi saya berdoa hari ini, balik ke Yerusalem, restorasi keluarga, perbaiki hubungan suami istri, perbaiki hubungan orang tua dengan anak. Kembali panggil anak-anakmu pulang ke rumah, kejar dia di dalam doa, sambut dia, bawa pulang dia ke rumah, dan menangkan Yerusalem. Amin. Dan sebagai anak-anak Tuhan, jangan lagi pernah terdengar minta-minta uang, hidup sebagai hamba Tuhan. Itu memalukan Tuhan sekali Bapak Ibu. Ngerti Bapak Ibu? Dan jangan pernah di altar ini hidup sebagai seorang yang berhutang. Karena Bapakmu cukup, Dia akan menyediakan yang engkau perlu. Amin. Saya punya keterbatasan, tapi demi pelayanan ini saya berangkat 13 jam. Ada hadir mami saya. Boleh bangkit mami saya. Ini mami saya dari Tuhan. Ini beliau adalah bunda dari Pastor Lukas Kusuma, bunda dari Pastor Samuel Kusuma, dua hamba Tuhan yang dipakai pada generasi ini. Hadir di tengah-tengah kita. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Dengan usianya yang luar biasa, di hari perkawinan saya dia naik kereta.
Lalu Tuhan berkata, mamimu menderita untuk mengasihi engkau. Engkau harus menderita juga untuk membuktikan engkau mengasihi umatku. Dalam perjalanan pelayanan LDS, naik kereta, jangan naik VIP eksekutif, naik ekonomi. 13 jam Bapak Ibu. Puji Tuhan, kalau Bapak Ibu baru berdoa 1-2 jam tidak kuat, saya 13 jam menyembah di kereta. Dan sangat memalukan sekali hidup saya. Cucu yang lahir 10 tahun dari mukjizat Tuhan, dari kota Bandung juga datang naik kereta. Untuk apa? Untuk membawa restorasi mulai dari kota Surabaya. Untuk suara kemurnian ini diperdengarkan. Tuhan cinta Surabaya. Amin. Tuhan cinta kota Pahlawan. Amin. Dr. Johan cinta Surabaya. Dr. Johan cinta umat Tuhan. Amin. Saya butuh, tapi saya sanggup memberi yang saya butuh kepada orang yang lebih butuh, karena saya mencintai hamba-hamba Tuhan. Tidak ada mulut saya yang kotor dan menjelekan siapapun dalam hidup, karena saya sangat mengasihi. Tapi kalau saya berani bicara memperingatkan, itu karena saya tahu Kain tidak pernah ditegur, Kain tidak pernah dimarahi. Karena apa? Ini anak dari pertolongan Tuhan, dimanjai, diberi semua yang dia mau. Rusak generasi keturunan Adam dan Hawa. Siapa yang merusak anak-anak kita di rumah? Jangan bilang mereka rusak sendiri. Andil kita orang tua besar merusak mereka. Anak-anak saya pernah bertengkar besar sama saya. Ketika saya berkata, nah, mama lebih patut jadi contoh sebagai wanita Allah. Papa bejat, karena papa gak kenal Tuhan. Untuk masa remaja, ikuti jejak mama. Jangan pacaran. Jaga perjaka, jaga virginnya, keperawanannya dijaga. Anak-anak saya sempat ribut sama saya dan berkata, Papa ini kuno. Saya bilang, biar. Papa kuno, Tuhan lebih kuno. Tapi engkau akan tahu pada masanya, Tuhan akan membedakan kalian. Dan hari ini mereka bisa duduk kereta 13 jam bersama saya. Mereka bisa berangkat sendiri dan minggu ini akan pulang lagi bertiga karena kuliah offline. Dan saya berkata, di jalan pelayanan ini tidak ada keinginan kami untuk kaya raya di jalan ini. Semua karena ingin menyenangkan hati Tuhan. Di jalan pelayanan ini bukan saya kuat 11 tahun memikul salib Ayub, salib Kristus. Ayub hanya 11 bulan, Pak Johan 11 tahun. Bukan saya kuat, tapi karena saya teramat sayang ke anak-anak saya. Saya teramat sayang ke hamba-hamba Allah, teramat sayang ke umat Tuhan. Karena banyak sekali saya dengar perkataan, wah, kalau hamba udah meninggal paling lama 2 tahun udah kawin lagi. Saya belajar bertahan di jalan-jalan kata-kata yang buruk dan nista. Untuk apa? Untuk mengubah haluannya menjadi haluan Kristus yang murni, yang berdiri tegak di altar Tuhan dengan kebenaran yang sesungguhnya. Amin. Bapak Ibu, baru kali ini saya merasakan di dalam pelayanan, sebelum kita dikhotbahkan, kita disuruh beri persembahan, dan sebelum kita beri persembahan, kita diberi makan sama Tuhan. Amin. Dan perjamuan makannya seperti perjamuan orang menikah. Yang setuju tepuk tangan Bapak Ibu. Maka diberkatilah hamba-hamba Allah, keluarga-keluarga yang menyediakan perbekalan makanan bagi umat Tuhan. Amin. Diberkatilah orang-orang yang menabur dalam kegerakan LDS ini. Berkat anak cucunya tidak berkesudahan. Apa yang Pak Johan terima dari Tuhan, maka berkat kehidupan, kebahagiaan, kesehatan, kelimpahan diterima oleh semua orang yang ambil bagian dalam gerakan LDS ini. Amin Bapak Ibu. Bahkan semua umat Tuhan yang malam hari mendengar pemberitaan Tuhan, saya berdoa transformasi Tuhan terjadi. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya catat satu kalimat yang sangat menyentuh akan hati saya Bapak Ibu. Ada hadir dari kota Bandung seorang man of God, berpuasa sejak masa muda sampai masa tuanya, setiap hari berdoa puasa hingga tinggal. Lihat aja nanti sendiri, bisa lihat. Orang yang bisa mendengar suara Tuhan audible. Dan Tuhan berkata kepadanya pada suatu kesempatan di suara audible-nya, tinggalkan semua.
pergi, dukung Johan hambaku. Dia tidak tahu Johan yang mana, tapi suatu sore di pemberitaan radio suara saya terdengar Tuhan berkata, itu hambaku. Dan itulah papa yang menjadi papa dari Ibu Angel Johan. Mari kita beri sorak-sorai buat Tuhan. Ini akan menjadi bagian penutup Bapak Ibu. Selain punya mentor, Tuhan pesankan kesalahan Kain akan diobati dengan kesaksian hidup dari Pak Bambang Santoso. Pak Bambang pernah jatuh, tulang belakangnya patah. Suatu ketika kami ibadah di kota Bandung, ibadah perdana, saya sedang khotbah seperti ini, tiba-tiba roh datang ke saya dan berkata, tinggalkan altar. Saya hentikan khotbah, saya bergerak berjalan, menumpangkan tangan pada punggungnya. Saya tidak kenal Pak Bambang saat itu. Pak Bambang mengalami kesembuhan. Dan sejak hari itu bersama kami sampai hari ini. Lalu ada satu kalimat di kota Surabaya, dia berkata begini, ketika aku terjatuh, aku bilang sama Tuhan, beri aku kekuatan bangun, terus melangkah maju ke depan. Beri aku kekuatan bangun, terus melangkah maju ke depan. Dan ketika dia didatangi Tuhan, Pak Bambang berkata, aku sudah hantar anak-anakmu di pernikahan, apakah aku selesai? Tuhan berkata, belum. Surabaya adalah jawaban buat hidupmu. Pak Bambang akan selalu ada bersama-sama kita sampai akhir hidupnya. Beri aku kekuatan bangun, terus melangkah maju ke depan. Dan sebagai bagian penutup, saya kasih Bapak Ibu obatnya untuk sembuh dari pebisnis yang gagal, untuk sembuhkan anak cucu dari kehancuran kegagalan, untuk masuki dunia penyembah. Mengapakah Habel sangat dikasihi dibandingin Kain? Karena ketika Kain sedang mencangkul, matahari terik datang, panas, butuh minum. Ketika dia menanam, baru tumbuh sedikit, kena hujan besar, mati lagi. Dan ketika sudah tumbuh mau panen, datang hama lagi. Kenapa? Karena kitab suci berkata, terkutuklah tanah. Apa yang dirasakan seorang Kain? Gagal, 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 dan gagal. Dan dari semua persembahan yang dia beri kepada Tuhan, itu yang terbaik dari yang terburuk. Ada satu yang menjadi kesalahan Kain. Kitab suci mencatat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Kain bersungut-sungut. Ini dosa, 5 dosa besar Bapak Ibu. Hari ini, kalau Bapak Ibu lihat anak cucumu, atau Bapak Ibu sendiri, engkau masih didera kegagalan, masih ada sungut-sungut, maka engkau masih akan terus tinggal di tanah yang terkutuk ini. Ini Tuhan pesankan malam hari ini. Sama-sama saya, kita ulangi perkataan Pak Bambang dari Tuhan. Beri aku kekuatan bangun. Beri aku kekuatan bangun, terus melangkah maju ke depan. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Ketika engkau lepaskan sungut-sungutmu, minyak urapan Tuhan akan datang. Bapak Ibu pernah dengar suara kesaksian Yudi dan Loreni? Uangnya tinggal 1 juta. Bukan karena cakap dan pintarnya seorang Pak Johar jadi mentor, bukan sama sekali. Itu karena pada saat itu kami memulai kegerakan kebaktian kesembuhan ilahi di Jakarta. Bu Angela yang membimbing Loreni untuk jadi singer hidupnya selama 1 tahun lebih. Dia tiap hari nyanyi di tengah kemiskinan hidupnya. Ada banyak cuplikan videonya di medsos kami. Dia menyanyi 1 tahun. Dan ketika Tuhan utus saya ke Surabaya, saya hentikan kebaktian KKI di Jakarta karena Tuhan ternyata lebih peduli Surabaya. Dalam henti itu saya terus bimbing Yudi dan Loreni ini. 1 tahun mereka pulih. Kemiskinan 1 juta itu hari ini, 1 juta itu nilainya gak ada maknanya buat mereka. Di bisnis mereka yang baru, 1 botol minuman nilainya 175 juta. Terakhir dia berkata pada kami, Om, aku mau bangun hotel. Bagaimana mungkin dalam 4 tahun orang yang sudah terpuruk
Sisa 1 juta, hari ini mau bangun hotel di tengah 3 tahun krisis bangsa-bangsa. Kuncinya Bapak Ibu, mentor yang bobot bibit bebetnya engkau kenal, yang terbukti berkualitas di hadapan Tuhan. Yang kedua, hentikan sumut-sumut. Hentikan sumut-sumut. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ada orang sekitarmu yang bersungut-sungut, hentikan mereka. Kalau tidak bisa dihentikan, tinggalkan mereka. Waktu hidup yang singkat, jangan buang untuk hal-hal yang memahitkan hidup. Di sekelilingmu hari ini, kalau semuanya sungut-sungut, tinggalkan pergaulan seperti itu. Gak ada harganya di dalam kehidupan. Tapi kalau orang yang Tuhan, kesaksian hidupnya adalah isinya membangun iman, keteladanan, mendorong anak cucu kita untuk melihat masa depan dan semakin cinta Tuhan, bergaul, makan semeja dengan mereka. Tuhan sudah minta saya untuk dorong Bu Angel untuk melahirkan banyak Loreni di Surabaya. Ternyata Bu Angel gak punya kesempatan untuk jadi worship leader di persekutuan Bapak Ibu. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Izinkan Bu Angel sendiri yang memulai kegerakan wanita Allah ini, untuk memuji menyembah, biar Loreni ini dibangkitkan di kota Surabaya. Amin. Moga-moga bulan Desember wanita Allah yang menyembah, yang berjumpa pribadi dengan Tuhan di bawah hadiratnya, segera ada di tengah-tengah kita. Saya sedang memilah-milah manakah yang dari Tuhan, mana yang dari manusia. Yang dari Tuhan saya akan terus berjalan, meskipun disalibkan, tersakiti, saya berdiri di situ. Tapi yang dari manusia, I'm sorry, saya akan tinggalkan, karena waktunya teramat singkat. Jatah Tuhan hanya 1 tahun 1 bulan untuk transformasi kota ini. Jadi saya tidak mau main-main di altar ini. Siapapun orangnya, kalau tidak didasari kasih dan kekudusan dalam hidup, mohon maaf, kita tidak bisa berjalan dalam anugerah Tuhan yang sama. Tapi kalau Bapak Ibu berkata, aku nggak bisa, tidak peduli nggak bisa. Aku miskin, nggak peduli kemiskinanmu. Aku nggak sanggup, aku nggak percaya diri, nggak peduli semua itu. Kalau engkau benar-benar tulus mengasihi Tuhan dan ingin hidup takut akan Tuhan, saya akan berdiri bersama Bapak Ibu untuk ditransformasi sama-sama. Amin. Saya sudah minta mami saya untuk ambil bagian, akan banyak juga mengajari wanita-wanita Allah di kota Surabaya. Saya berdoa akan ada banyak hamba-hamba yang akan ikut ambil bagian di kegerakan ini untuk mentransformasi kota Bapak Ibu. Amin. Nah, malam ini secara khusus Tuhan berkata, apa yang mereka sudah beri kepadaku, kembalikan dengan minyak. Jadi saya ini hari ini, Dr. Johan ini Raja Minyak. Saya nggak bisa kembalikan uang, saya kembalikan minyak. Dan minyak yang Pak Johan tumpahkan ini, 1 juta bisa ganti mungkin 1 triliun. Amin. Karena minyaknya minak Tuhan. Ngomong-ngomong, minyaknya ke bawah nggak ya? Oh, ke bawah Bapak Ibu. Saya mau ajak Bapak Ibu berdoa, kemudian izinkan saya menumpangkan tangan mengolesi minyak sebagai tanda kita ingin buang roh sumut-sumut. Bagaimana membuang roh sumut-sumut? Ketika aku salah, aku tidak akan melayani, aku tidak akan berdoa, aku tidak akan membuka altar. Aku akan selesaikan kesalahanku. Orang gentle, orang besar, adalah orang yang rendah hati. Amin. Dan orang yang mulutnya dolak-dalik, di neraka itu isinya semuanya tusukan belati Bapak Ibu. Lidahmu jagai. Lidah yang sama untuk menyembah, jangan dipakai untuk berdusta. Nggak ada tempatnya di sorga untuk lidah berdusta. Amin. Orang yang rendah hati, kehidupan, kekayaan, kehormatan ada dalam hidup mereka. Amin. Dan siapa yang akan mementori Bapak Ibu? Firman Tuhan dan Roh Kudus secara langsung. Saya hanya akan mengajak Bapak Ibu di LDS ini 1 bulan 1 kali, untuk sama-sama di bawah hadirat Tuhan mendengar suara Tuhan, untuk belajar melihat Tuhan dan memahami firman secara terbuka. Kemudian nanti Bu Angel akan ambil bagian untuk wanita Allah. Bapak Ibu belajar. Dan kau berkata, Bu, kok aku mau jadi singers, aku kok mau belajar. Belajar sama Bu Angel, karena Bu Angel sudah belajar 10 tahun sama Tuhan. Richie akan main musik mendampingi, karena Tuhan memang sudah sediakan anak ini datang sebelum dia berangkat ke Inggris.
Yang Bapak Ibu berkata, aku kok mau mantuan sama Pak Johan, silakan daftar. Karena saya nggak cari siapapun di dalam hidup untuk jadi mantu saya, harus daftar ke Tuhan Bapak Ibu. Amin. Saya tidak punya hak untuk memilih mantu sekalipun. Anak-anak saya kepunyaan Tuhan, mereka yang berhak dari Tuhan. Saya tidak akan pernah pilih apapun dalam hidup, bahkan kereta pun Tuhan yang pilih buat hidup saya. Amin. Dan saya bersyukur ada orang-orang besar di tengah-tengah kita yang mendukung LDS ini. Saya berdoa, apapun yang terjadi adalah proses belajar untuk rendah hati. Apapun yang terjadi, kita belajar untuk saling mengenal, supaya jangan ada dusta di antara kita. Amin. Dan apapun yang terjadi, uang tidak berharga di kegerakan ini. Kenapa tidak berharga? Karena kasih mula-mula Tuhan di gereja mula-mula, mengasihi Yesus, melihat Tuhan menolong umat Tuhan, melihat kegerakan gereja, adalah bagian yang menyenangkan di dalam kekristenan ini. Amin. Saya ingin hamba-hamba Tuhan yang hatinya terbuka malam ini. Saya ingin hamba-hamba Tuhan yang hatinya terbuka mendengar suara live ini. Ini mimbar bukan punya Pak Johan. LDS ini akan diisi banyak hamba-hamba Tuhan dari beragam dunia pada waktunya. Saya hanya mempeloporinya Bapak Ibu. Gembalanya si muda, si bungsu. Saya hanya membawa kegerakan ini sampai batas usia berakhir. Mari kita bangkit berdiri. Saya akan minta dengan penuh hormat Pak Bambang untuk maju ke depan, Mami juga untuk maju ke depan. Kalau ada hamba-hamba Tuhan juga yang hadir di sini, saya mohon dengan penuh hormat untuk tampil ke altar. Ya. Ada beberapa sahabat saya yang saya baru pertama kali ketemu di kota ini, yang saya berpaut dari perkataan. Tidak usah saya sebut namanya, boleh maju ke depan. Saya mohonkan untuk kota kita bersatu, untuk transformasi bangsa. Pastor Sonny Heron, yang hamba Tuhan tersembunyi di kota ini. Kalau Bapak Ibu lihat Rodney Howard Brown, profilnya mirip Bapak Ibu. Saya baru pertama kali bertemu, tapi ini persahabatan yang kekal. Adakah Bapak Ibu lagi yang hamba Tuhan yang punya persekutuan, boleh maju ke depan? Nanti Bapak Ibu, tidak usah ragu-ragu. Ayo Bapak Ibu, jangan ragu-ragu, mari maju ke depan. Karena minyak yang sama ini akan berwarna ketika semua hamba Tuhan yang sehati malam hari ini ada di altar Tuhan, di bawah hadiratnya, ditumpangkan tangan kepada umat Tuhan. Kekayaan kemuliaan Tuhan akan terbit. Pak Bambang dengan ketekunan, kekudusan, cinta Tuhannya. Mami saya, rumpun keluarga anak cucunya adalah orang-orang besar. Pastor Sonny Heron, orang yang memberi hidupnya untuk memuji, menyembah altar. Bawa timnya datang. Tante ini, saya melihat buah-buah yang bermekaran, putih, bening. Seorang hamba yang mengasihi Tuhan. Saya masih tunggu Bapak Ibu yang punya persekutuan doa untuk tampil ke depan. Ayo, sebelum kita sama-sama berdoa bagi umat Tuhan. Amin. Pastor Sonny, mari. Pak Bambang, mari. Ini adalah pelajaran ketika saya masuki The School of Acts. Ada banyak hamba Tuhan yang diurapi, menumpangkan tangan, kami mengalami transformasi yang luar biasa. Ini ada hamba-hamba Tuhan Bandung, Jombang, Surabaya. Saya mewakili Jakarta dan bangsa-bangsa. Ini datang dari Sidoarjo, tempat lumpur yang bergelora. Masih ada Bapak Ibu hamba Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Siapa Pak? Pastor Benny. Ayo jangan malu-malu Pastor Benny. Lihat malam hari ini jumlah kita tidak mencapai 10.000, tetapi ada hamba-hamba Tuhan yang rendah hati atas kota ini. Amin. Ada lagi Bapak Ibu, sebelum kita berdoa buat umat Tuhan,
Tante, saya ketemu tante ini di pintu masuk. Tadi saya sangka Ibu Maria Elkos, berpaut, ternyata seorang hamba Tuhan juga yang cinta Tuhan luar biasa. Ada lagi Bapak Ibu, saya minta dengan khusus yang mewakili kaum dermawan Tuhan, saya minta Pastor Kevin dan Bu Yuli juga untuk ambil bagian di sini. Mari. Geser Pak, ya. Bapak Ibu, nanti ketika kita datang, mereka masing-masing akan menumpangkan tangan atas kita. Berkat Tuhan yang melimpah lewat minyak urapan. Apa yang kau semai tadi masuk di perbendaharaan rumah Tuhan, yang dibawa pulang hamba-hambanya untuk melayani, untuk hidup, untuk memberkati nama Tuhan. Berkat yang sama, Bapak Ibu lihat ada berapa jumlah hamba Tuhan yang hadir. Ini langkah di dalam kehidupan. Berkat hamba Tuhan, berkat Tuhan mengalir begitu banyak variasinya. Tundukkan kepalamu. Mereka akan menumpangkan tangan. Pak Kevin, izin. Mereka akan menumpangkan kepalanya, Bapak Ibu. Mereka akan menumpangkan kepalanya. Beberapa di antara mereka yang punya karunia dan roh nubuat, mereka akan lebih lama akan meletakkan tangannya ke bernubuat. Dengarkan setiap perkataan dan pesan. Amin. Hamba angkat minyak di hadapan Tuhan. Kuduskan minyak ini Tuhan. Firman-Mu berkata, ketika Kau menguduskan minyak, maka kuduslah apa yang tersentuh minyak itu. Kuduskan kami hamba-hamba-Mu yang berdiri altar-Mu, yang akan melayani dan memberkati umat-Mu malam ini Tuhan. Hamba angkat minyak urapan ini Tuhan. Dan tangan-tangan kami yang Kau kuduskan. Roh jiwa tubuh kami yang melayani Kau kuduskan. Garis keturunan kami, keluarga kami, pekerjaan bisnis kami, semua Kau kuduskan Tuhan. Maka apa yang dikuduskan dalam hidup kami ketika kami menyentuh umat Tuhan, semuanya dikuduskan juga. Dalam nama Tuhan Yesus. Barisan kiri berjalan melangkah ke depan, mereka akan tumpangkan tangannya. Bergerak, suami istri yang sendiri berjalan sendiri, bergerak dari barisan yang ujung, mereka akan menumpangkan tangannya. Jaga-jaga ada yang jatuh sama minyak ini, minyak ini kalau udah yang kering itu ambil tangan apa-apanya. Sanjaya, dalam nama Yesus terima hati gembala yang lebih lagi dikerjakan atas kota pulau dan bangsa. Materaikan Tuhan, materaikan Tuhan, materaikan Tuhan, materaikan Tuhan, materaikan terus hati Bapak, terus betul.
Mana yang sakit akan hilang. Mana yang sakit akan hilang saat ini. Mana yang sakit, yang mau rasa nggak bisa sujud akan sujud, semua sembuh saat ini. Ayo semuanya gerai bagian tulang yang sakit, akan sembuh total. Buka matanya, ini bukan sesuatu yang dibuat-buat, ini sesuatu yang nyata. Sembuh semua bagian-bagian yang sakit. Lihat, angkat tangannya, angkat tinggi-tinggi, semua yang sakit akan hilang. Ayo, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, semuanya akan sembuh, gerain. Mana yang gak bisa itu akan hilang, akan sembuh. Yes, terus dalam nama Yesus, kuasa hadirat-Mu yang menyembuhkan ada di sini Tuhan. Yes, terus, yes, dalam nama Yesus, yes. Tanda buka matanya, itu udah sembuh. Sembuh. Mana yang sakit, gerain. Iya, angkat, sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan akan sembuhkan. Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan sembuhkan. Tuhan akan sembuhkan. Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Yesus. Tulang-tulang, otot-otot jadi sembuh. Gerain Anda. Ya. Yes. Sembuh saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh saat ini. Udah hilang semuanya. Tuh, semua kakunya udah lepas. Sembuh. Hamba Tuhan tuh pasti sembuh dan harus melayani. Tuhan berkati Anda. Berkat gembala. Tuhan itu mengalir. Semua akar-akar pahit hamba cabut keluar. Hamba cabut keluar. Semua kebencian, akar-akar kemarahan hamba cabut keluar. Lepaskan damai dan kelemah lembutan kasih roh. Terus mengalir. Sampai kasih Bapa itu termatrai dalam damai. Tinggal tenang dalam damai Tuhan. Tinggal tenang dalam damai Tuhan. Masih bawa kain sama teman. Nih, Ondi, berkat gembala. Saya melihat goncangan. Kalau engkau tidak tinggal tenang, kau akan ikut bergoncang, kata Tuhan. Tinggal tenang, kata Tuhan. Kalau engkau tidak tinggal tenang, kau ikut tergoncangkan. Tinggal tenang. Dan hamba lepaskan iman saat ini. Terus mengalir iman yang tenang. Terus di hadirat Tuhan semua hal dipulihkan. Semua hal mengalami terobosan dengan cara Tuhan. Tinggal tenang, tenggelam di hadirat Tuhan. Terus mengalir saat ini Tuhan. Kuasa urapan jubah Tuhan, selimut kekudusan Tuhan mengalir saat ini. Roh penolong yang sepadan itu mengalir saat ini. Hamba berdoa roh hikmat turun saat ini. Roh hikmat terima demi nama Yesus. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Pastor Benny, one more. Double portion anointing, Father. Touch penuh saat ini. Tuhan hendak melepaskan berkat pemeliharaan. Tuhan hendak menghembuskan datang barat, timur, utara, dan selatan. Berkat keuangan masuk saat ini. Terobos, terbuka. Masuk. Penuhi kas, penuhi rekening-rekening, penuhi di dalam nama Yesus.
memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Semakin besar Roh Kudus, semakin berkuasa, hikmat, skill, kepandaian. Karakter Yesus termatrai, karakter Yesus termatrai, karakter Yesus termatrai. Ada hal-hal yang luar biasa Tuhan akan beri. Hal-hal luar biasa Tuhan akan beri mulai hari ini. Oh Ramasakan Akasya, Kau akan menjadi seseorang yang berbeda mulai hari ini. Kuasa Roh Kudus turun saat ini. Aku akan memberi Engkau anakku, kata Tuhan. Selama ini aku tahan-tahan. Mulai hari ini aku akan membuka berangkasku dan memberi Engkau kepercayaan. Dan kelimpahan ini Kau akan siap mengelolanya. Kau akan menjadi seseorang yang lain mulai hari ini. Terus penuhi Tuhan. Terus menyala, terus menyala, terus menyala, terus menyala. Kuasa kekuatan Tuhan. Usia bertambah, kekuatan bertambah-tambah. Yes, yes, haleluya. Haleluya. Terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir. Terus memenuhinya dengan pengurapan yang baru, pengurapan yang baru. Terus penuh, terus penuh, terus penuh, terus penuh Tuhan. Terus penuh Tuhan, di dalam nama Yesus, terus penuh. Dan biar dengan cara Tuhan yang ajaib Dia menggenapi apa yang dijanjikannya bagimu. Yang dijanjikannya tidak pernah gagal, akan tepat waktu, kata Tuhan. Di pundi-pundi hidupnya. Naiklah terus ke Gunung Kudus Tuhan. Duduklah di antara pembesar-pembesar. Dan aku menaruh hati Tuhan, Roh-Nya yang kudus masuk di batinnya untuk mengelola semua kekayaan yang semakin bertambah-tambah ini. Terus mengalir dengan didikan Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Ketulusan, ketulusan, ketulusan masuk atas hidupnya saat ini. Dia melihat Tuhan. Terus jangan tahankan keinginan, kata Tuhan. Meskipun itu mustahil, sampaikan kepada Tuhan. Dia sanggup menjawab. Dia sanggup menggenapi meskipun mustahil, meskipun terasa masih jauh. Aku membuka pintu kemurahan Tuhan. 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 Aku membuka roh pengenalan akan Tuhan. Mendengar suara Tuhan dari masa kecilnya. Memberkati, mempelengkapinya dengan pelayanan malaikat, dengan kekudusan Tuhan. Jadi seseorang yang berharga di rumah Tuhan. Aku lepaskan skill bernyanyi, bermain musik. Aku lepaskan pengurapan Tuhan atas anakmu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terus penuhi. Terus penuhi Tuhan. 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 Pengurapan kuasa Tuhan, pengalaman pribadi, penyertaan Tuhan terus mengalir. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita akan berjumpa kembali bulan depan. Kami akan memberikan info-info lewat elektronik, WA, Line, Facebook dan sebagainya. Saya percaya hadirat Tuhan yang begitu kuat memenuhi kita semua, dan semua kita tidak ada satu pun yang terlewati dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya ulang dengan hormat keseluruhan untuk menutup dalam doa kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita baru saja dicerahkan oleh firman Kristus tentang pengusaha dan penyerahan. Mari kita tutup KKR NS 710 ini dengan sehati sepakat untuk menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Dibuka bagi pintu berkat, pemulihan, mukjizat, dan kelimpahan. Apa saja diperbuat tanganmu, dibuat Tuhan berhasil. Engkau dan keluargamu akan hidup sehat, menikmati makanan, minuman, dan kebahagiaan hidup. Jalan hidup penuh kemurahan dan keberuntungan. Bisnismu
karirmu, studimu, kehidupan berkeluargamu dibuat Tuhan berhasil dan sukses. Rekening bankmu diisi dengan penuh. Damai, kasih, dan perlindungan Tuhan bagimu, saya, dan kita semua nyata. Dalam kemuliaan Bapa, Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus, kita terima semua berkat Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita sepakat dan katakan amin.